Nah, di sini saya Thomas Krisna. Pada kesempatan pagi ini saya akan men-sharingkan bagaimana proses penyelesaian satu kasus atau soal dari perusahaan jasa, ya. Nah, tapi sebelumnya saya akan baca dulu soalnya atau kasusnya, ya. Nah, jadi kasusnya ini ada pada Sawung Galing Cleaning Service, perusahaan perorangan milik Tuan Darmadi. Ya, perusahaan masih menyewa gedung dan peralatan yang diperlukannya, ya, bla bla bla, tetapi telah memiliki sebidang tanah yang kelak akan digunakan di tempat pembangunan gedung, ya, itu. Nah, harta dan kewajiban perusahaan per 1 Juni 2011 adalah sebagai berikut, ya. Jadi di sini kita menyelesaikan soal ini dari pendekatan tentu saja akuntansi, ya. Nah, harta dan kewajiban perusahaan berarti masuk pada neraca, ya. Ya, jadi kas adalah 18.800.000, piutang usaha 9.500.000, perlengkapan 1.120.000, tanah 30 juta, dan hutang usaha 7.760.000. Ya, jadi ini adalah poin-poin atau akun-akun pada neraca. Berikut nilainya pada posisi tanggal 1 Juni 2011, ya. Dan posisi 1 Juni 2011 ini dianggap sebagai neraca awal periode, ya, dan neraca akhir periodenya tanggal 30 Juni 2011. Ya, jadi penentuan awal dan akhir ini kembali kepada analisnya, ya, kembali kepada manajemen atau perusahaannya, ya, seperti itu. Nah, kemudian soalnya belum selesai, ini sampai bawah, ya. Nah, kemudian perusahaan kemudian transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2011 adalah sebagai berikut. Nah, ini tidak perlu saya baca satu demi satu, ya. Karena nanti begitu saya baca, saya akan langsung memasukkan pada posting pada jurnal umum, ya. Oke, ya, jadi yang jelas dia antara tanggal 4 Juni sampai tanggal di sini 30, ya, tidak setiap hari, tetapi kisaran antara tanggal tersebut, ya, gitu. Nah, kemudian apa yang diminta pada soal ini? Yang diminta adalah menentukan jumlah modal perusahaan, atau karena perusahaan perseorangan maka perusahaan Tuan Darmadi pada tanggal 1 Juni 2011. Ya, jadi modal per 1 Juni 2011 itu dengan kata lain modal pada tanggal 1 Juni 2011 atau modal awal periode. Kemudian pembuat soal di sini Pak Haryono Yusuf juga meminta kita menentukan harta, kewajiban, dan modal. Ya, untuk bulan Juni 2011 dalam bentuk persamaan akuntansi. Ya, karena dari situ Pak Haryono ingin mengecek kemampuan kita semua, bagaimana kita menghubungkan antara transaksi-transaksi keuangan dengan persamaan akuntansinya, ya, gitu. Kemudian yang ketiga adalah membuat laporan laba rugi. Ya, laba rugi itu sifatnya periode. Jadi laba rugi pada bulan Juni 2011, kemudian laporan perubahan modal bulan Juni 2011, dan neraca pada tanggal 30 Juni 2011. Ya, gitu. Nah, apa yang saya sharingkan di sini tentang penyelesaian soal-soal di sini,
Ini tentu saja tidak hanya cara yang seperti begini ya, tapi ini adalah salah satu pendekatannya ya. Oke, kita masuk pada kertas kerjanya ya, dengan pertama-tama menyiapkan template, kemudian mengcopy angka-angka yang akan menjadi dasar penyelesaian permintaan pembuat soal di sini ya. Nah, anggap aja ini adalah tugas yang diberikan kepada kita untuk diselesaikan dan ditampilkan. Nah, saya akan tunjukkan prosesnya ya, gitu. Ya. Jadi pertama-tama adalah kita bikin dulu template-nya ya. Jadi ini adalah template. Ya, jadi template adalah tabel atau bagan yang yang melingkupi nilai-nilai yang akan kita masukkan ke sini. Nah, di sini template-nya ada dua. Yang jelas yang pertama adalah template jurnal umum. Ya, yaitu kolom sebelah kiri adalah bulan, tanggal, kemudian nama akun, debit dan kredit, ya. Nah, kemudian template yang kedua adalah saya bikin template neraca, ya, tapi neracanya bentuknya unik ya, seperti begini ya. Jadi neracanya bentuknya unik ya, gitu. Ya, jadi nah di sini saya masukkan, saya bikin neraca, poin-poinnya di sini adalah kas, kemudian piutang usaha, perlengkapan tanah dan hutang usaha. Ya. Nah, ini saya masukkan di dalam pos-pos yang ada di sini ya. Ini bisa dilihat kas, piutang usaha, perlengkapan tanah, hutang usaha ya, sesuai dengan pos-pos dalam akuntansi. Ya, dengan jumlah nilai yang saya hilangkan 30 di belakangnya. Ya, 30 penghilangan ini adalah untuk menyederhanakan ya. Nah, seperti itu. Ya, ini langsung angkanya saya transfer ya, 18,800, 9.500, 1.120, 30.000 dan 7.760 ya. Nah, dari sini tentu saja modal kita bisa ketemukan ya, karena modal ini harus terisi nilainya ya. Nah, caranya adalah kita total harta semua ya, karena harta sama dengan pasifa, aktiva sama dengan pasifa, atau harta sama dengan hutang tambah modal ya. Itu persamaannya seperti gitu. Nah, kita total semua harta dengan sum ya, maka ketemu total harta adalah 59.420 ya. Di sini tampil rumusnya di atas. Nah, kemudian tentu saja ini harus totalnya adalah 59.420. Jadi otomatis kita bisa menghitung modal dengan menselisihkan ya. Dan selisihnya adalah 51.660. Jadi rekan-rekan sekalian ketemu sudah ya nilai dari modalnya ya, atau modal pada tanggal 1 Juni 2011 ya. Nah, di sini pada bagian baris sudah saya tulis angka-angka atau tanggal-tanggal ya, termasuk awal dan akhir yang menjadi transaksi perusahaan ya. Ada tanggal 1, 4, 6, 10, 15, 18, 23, 28 dan 30 ya. Nah, di sini ya tanggal 1 adalah dianggap ini adalah periode awal atau awal periode tanggal 1 Juni ya. Dan sedangkan tanggal 30 adalah periode akhir atau neraca pada akhir periode ya, tanggal 30 Juni. Ya, ingat sekali lagi pemberian titel awal dan akhir ini ya sifatnya mengacu kepada analis ya, jadi tidak selalu ya. Ya, jadi tidak selalu ini. Jadi kita tentukan sendiri sesuai dengan analisis kita ya. Nah, kalau accounting sifatnya continuous terus-terusan, cuman analisnya kadang mau nentuin kapan. Awal periode ditentuin kapan, akhir periode ditentuin kapan. Nah, di sini Pak Haryono menentukan tanggal 1-nya adalah awal periode dan tanggal 30-nya adalah akhir periode ya.
Nah, oke ya. Jadi sebagian proses sudah kita lalui. Kemudian habis itu kita akan membaca masing-masing transaksi dan akan memasukkan masing-masing transaksi itu ke dalam jurnal umum, ya. Nah, kita akan baca, ya. Nah, di sini saya perlebar soalnya, ya, dengan tujuan supaya teman-teman bisa kelihatan deskripsi dari masing-masing transaksinya, ya. Nah, kemudian jangan lupa siapkan dulu template-nya, ya. Jadi template jurnal umumnya, ya, bulan, tanggal, kemudian akun, debit sama kredit itu disiapin dulu, ya. Nah, kemudian untuk mempercepat penyelesaian soal, nah ini teman-teman bisa kasih dan rekan-rekan mahasiswa, ya, tanggal langsung ditulis 4, 6, 10, 15, 18 dan seterusnya. Nah, ini teman-teman langsung tulis saja supaya cepat, ya, lebih cepat penyelesaiannya, ya. Bagaimana jika membutuhkan lebih dari satu baris, nanti Excel bisa mengatur, ya, atau kita bisa mengatur dengan Excel, gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian untuk soal ini ada tanggal yang kita udah transfer ke sini, ada deskripsi yang melibatkan nama akun, dan ada rupiah yang melibatkan debit dan kredit, ya. Nah, saran saya, ya, ya, ada dua pendekatan penyelesaian untuk soal ini. Yang pertama kita bikin satu-satu, ya. Jadi kita ketik tanggal 4, kemudian dibayar sewa bulan Juni, kita tentukan akun-akunnya. Nah, kemudian kita tulis angkanya. Nah, ini jadi ada pertama ngurusin tanggal, kedua ngurusin akun, nama akunnya apa, kemudian yang ketiga adalah masukin angka-angkanya, rupiahnya. Nah, ini kalau menurut saya ini lebih lama, ya. Nah, lebih enak kita langsung, ya, apabila sudah bekerja misalnya 2-3 kali, ya. Jadi mungkin bukan untuk yang pertama kali mungkin kita harus betul-betul lihat dulu, pelajari dulu satu demi satu. Tapi kalau teman-teman sudah bikinnya udah lebih sering, maka menurut saya lebih cepat kita langsung setelah kita tulis tanggal, langsung kita tentuin akunnya, nanti rupiahnya kita nyusul di belakang seperti itu, ya. Nah, saya pakai cara yang lebih efisien waktu, ya. Jadi saya akan transfer, ya, masing-masing transaksi ke dalam jurnal umum, ya, gitu. Yang pertama adalah dibayar sewa bulan Juni, ya, secara tunai. Nah, untuk pembayaran sewa bulan Juni ini melibatkan dua akun, yaitu biaya sewa dan kas, ya. Nah, ya, biaya sewa dan kas, ya, karena tunai, ya. Dan saya rasa semua sewa itu dibayarnya tunai, ya. Ya, belum ada atau belum pernah dengar ya sewa bayarnya kredit, ya, gitu ya. Nah, kemudian kalau ada kasus seperti gitu silakan tulis komen di bawah, ya, perlakuan sedikit unik, ya, tapi kita pakai yang normal dulu, ya. Jadi biaya sewa pada kas. Biaya sewa adalah debit, yang atas adalah debit, yang sebelah bawah adalah kas atau kredit, ya, gitu. Nah, kemudian tujuan saya men-sharingkan ini adalah yang pertama sih untuk rekan-rekan mahasiswa dan pembelajar semester awal dari akuntansi untuk lebih familiar dengan berbagai macam transaksi perusahaan jasa dan akun-akun yang terlibat di dalamnya, ya, sehingga begitu masukkan itu atau begitu ada transaksi jadi lebih familiar, ya, dengan berbagai macam transaksi yang ada pada perusahaan jasa, ya, gitu ya. Nah, kemudian tanggal 6 dikirimkan tagihan kepada konsumen yang telah menggunakan jasa kita, ya. Nah, ini belum dibayar, ya. Jadi kita udah nyelesain jasa kita, ya, cleaning service itu tadi, ya, tapi si konsumen ini atau klien kita ini belum bayar, ya. Nah, maka ini kita bisa akui sebagai pendapatan karena ini sistemnya adalah sistem accrual.
ya. Nah, pendapatan itu posisinya di kredit ya untuk bertambah, ya. Nah, sedangkan yang debitnya adalah piutang usaha karena belum terima duit secara tunai, ya, gitu. Kemudian tanggal 10 adalah dibayar utang kepada kreditor. Ya, jadi kita bayar utang, yang terlibat adalah kas pada hutang dagang kita. Ya, jadi hutang dagang kita berkurang, kas kita juga berkurang. Ya, nah ini mengacu pada posisi neraca semua ya. Jadi hutang usaha yang berkurang itu di debit, posisi debit, kas yang berkurang di kredit, jadinya pas ya gitu. Kemudian tanggal 15 dibeli perlengkapan secara kredit ya. Jadi perlengkapan kita bertambah, kemudian hutang usaha kita juga bertambah ya. Jadi hutang usaha itu adalah hutang jangka pendek atau hutang dagang yang normalnya harus diselesaikan kurang dari 30 hari atau 1 bulan ya. Kemudian tanggal 18 adalah diterima pembayaran dari konsumen yang telah menggunakan jasa kita ya. Jadi kita senang karena ada duit masuk ya, jadi duitnya dibayar. Jadi kas tentu saja ya, debit. Kemudian yang berkurang adalah yang berkurang, oh sorry, yang bertambah adalah pendapatan jasa ya. Ada koreksi dikit, jadi yang tanggal 18 ini kita nyelesain jasa kita langsung dibayar ya. Nah, saya pikir penyelesaian dari tanggal 6 ternyata enggak ya. Jadi tanggal 18 ini adalah kita selesaikan jasa langsung dibayar sama orangnya ya. Kalau begini kita suka ya. Jadi kas debit pada pendapatan jasa kredit ya, seperti itu ya. Nah, kemudian tanggal 23 ya. Nah, diterima pembayaran dari debitur ya yang telah menggunakan jasa kita secara kredit. Ya. Nah, itu sebesar 7.500.000 ya. Nah, ini seperti yang saya perkirakan tadi. Jadi mereka klien kita bayar ya. Jadi ini berubah, piutang kita berkurang, duit kita bertambah ya. Ya, jadi piutang usaha kita berkurang, tetapi dia berubah menjadi kas. Ya, jadi pada dasarnya rekening piutang dan hutang itu adalah rekening sementara sebelum berubah menjadi uang tunai. Ya, tapi dalam kenyataannya banyak dari rekening tersebut yang sampai lama tetap ngendon dalam bentuk hutang usaha dan piutang. Ya, jadi belum menjadi uang tunai. Ya. Nah, khususnya dalam situasi krisis dan kredit macet, ya seperti itu. Kemudian tanggal 26 ini dibayar beban-beban yang beraneka ragam. Ada beban gaji, beban pengangkutan, beban listrik, dan beban lain-lain ya. Nah, ini kita catat aja satu-satu namanya karena satu-satu dibikin dibikin akun-akun terpisah atau sendiri-sendiri. Nah, ini kita catat aja satu demi satu ya, seperti itu ya. Jadi ini kita catat satu demi satu ya gitu. Kemudian bagian kredit adalah kas karena pembayarannya secara tunai ya. Oke, dan yang terakhir adalah ditetapkan pemakaian perlengkapan bulan Juni. Nah, ya ini ditetapkan pemakaian perlengkapan bulan Juni ini nanti bersentuhan dengan topik yang namanya jurnal penyesuaian. Tapi di sini sudah disinggung. Jadi ini adalah istilahnya pencatatan atau pemeriksaan dulu secara fisik ya. Nah, jadi misalnya beli kertas ya, 1 rem ya. Nah, di awal periode ya. Nah, kemudian di akhir periode kita hitung berapa nilai sisanya sehingga ketemu berapa yang terpakai. Nah, yang berapa yang terpakai itu adalah biaya pemakaian kertas atau biaya perlengkapan yang ada di sini. Nah, kemudian tentu saja mengurangi nilai perlengkapannya. Ya, senilai berapa ditentukan di situ adalah 570.000. Ya, jadi jurnalnya adalah biaya perlengkapan pada perlengkapan. Ya, gitu. Oke ya, jadi dari transaksi tanggal 4 sampai tanggal 30, harapan saya teman-teman semakin paham ya. Ternyata
ketika menginput transaksi ini, maka jurnal umumnya seperti begini. Ya, dan nantinya dengan semakin banyak latihan, teman-teman bisa melakukan ini secara otomatis. Ya, otomatis itu maksudnya bisa punya sense ya atau punya sensitivitas ya bahwasannya untuk yang seperti begini saya perlu melibatkan akun-akun seperti begini. Ya. Nah, namun dalam dunia kerja ini semua dilakukan secara digital komputer. Ya, jadi tidak perlu bersusah payah ya. Nah, tetapi juga jangan sampai kita blank ya, tidak punya background sama sekali tentang posting seperti begini ya. Kalau kita sama sekali blank, maka jika terjadi masalah atau kekeliruan dalam program atau softwarenya, maka kita akan susah atau kebingungan atau nggak tahu gimana harus melacaknya ya. Jadi mereka yang belajar bidang ini harus juga tahu bagaimana jalannya secara manual ya gitu. Dan akun-akun apa yang terlibat ya supaya informasinya tidak misleading. Nah, kemudian seperti yang sudah saya katakan tadi, bagian berikutnya adalah menaruh rupiah-rupiahnya. Ya, dan debit dan kredit ini bukan dalam liter kilogram ya, tapi dalam bentuk rupiah. Ya. Nah, di sini biaya sewa adalah 2.500.000, saya persingkat dengan 2.500 ya. Ini kita taruh di sini. Utang usaha kita 12.900, kita masukkan angka 12.900. Ya, kemudian tanggal 10 3.360 kita masukkan 3.360 ya, dan seterusnya tanggal 15 dimasukkan 620 ya. Nah, ini juga 620 ya. Nah, kemudian tanggal 18 ini angkanya adalah 7.200 ya. Jadi kita masukkan angka 7.200. Tanggal 23 adalah 7.500, kita masukkan angka 7.500. Kemudian tanggal 26 ini sederetan angka 2.600, kemudian 1.450, kemudian 1.020, kemudian 380, dan totalnya adalah 5.450. Dan tanggal 30 ketemu 570. Nah, ini kita jumlah sisi kiri dan sisi kanan harus sama. Ya, jadi jumlahnya harus sama ya, gitu. Ya, jumlahnya adalah sama 40.100. Oke, jadi bagian ini kita selesai menjurnal umumkan. Ya, kemudian kita akan masuk dan menentukan neraca akhir periode. Ya, memang Pak Haryono mintanya juga laporan laba rugi dan perubahan modal. Ya, laporan laba rugi dan perubahan modal supaya tidak bingung layarnya. Kalau layarnya karena terbatas sekali, maka saya selesaikan dulu yang neraca tanggal 30 Juni-nya. Ya, seperti itu. Ya, jadi untuk penyelesaian ini, maka saya menggunakan tabel seperti yang saya bikin ini. Ya, mungkin kelihatannya tidak sesuai dengan cara yang standar, tetapi ini adalah cara yang saya pakai, dan cara ini adalah efisien, ya, efisien dan simple, gitu ya. Nah, yang pertama tadi adalah sudah ketemu berapa angka-angka kas piutang usaha, perlengkapan tanah dan sebagainya. Jadi posisi neraca pada tanggal 1 Juninya udah ketemu ya seperti ini. Nah, kemudian kita menuju pada tujuannya, yaitu mencari neraca pada posisi 30 Juni 2011 yang dinyatakan oleh penulis tadi sebagai neraca pada akhir periode. Oke ya. Nah, tentu saja selama pada waktu itu kan ada transaksi-transaksi ya yang melibatkan akun kas, piutang usaha, perlengkapan tanah, hutang usaha dan modal. Nah, ini akun-akun ini perlu kita isi dengan angka ya. Oke ya, jadi sekali lagi cara yang dipakai ini adalah cara atau proses penyelesaian versi saya. Silakan dicoba. Dan saya yakin ini cukup efektif ya, efisien dan juga simple ya, seperti itu. Nah, tanggal 4 di sini ada biaya sewa 2.500 ya, kas berkurang 2.500 dan biaya sewa ini hubungannya sama modal. Ya, jadi ingat teman-teman sekalian, jadi modal di sini, di dalamnya modal ini ada pendapatan dan biaya. Ya, jadi untuk
tidak membuat layar ini terlalu kompleks, terlalu ribet ya. Nah, maka saya nggak tampilkan laba ruginya atau saya tampilkan setelah ini. Ya. Tapi yang saya cari adalah kita punya tujuan menentukan berapa modal akhirnya atau berapa neraca 30 Juninya. Ya, maka saya gunakan proses seperti begini ya. Jadi silakan diikuti ya. Saya yakin ini simple tapi manjur ya, sederhana tapi hemat waktu tapi akurat ya, seperti itu. Nah, karena kasnya berkurang, maka kita tulis dalam bentuk negatif ya. Dan modal kita berkurang karena untuk biaya sewa ya, maka negatif ya gitu. Kemudian tanggal 6 adalah piutang usaha dan pendapatan jasa. Ya, jadi piutang usahanya bertambah atau plus. Nah, pendapatan jasanya juga kredit atau bertambah. Jadi dua-dua adalah plus ya, tulis angka plus ya gitu. Ya, jadi perhatikan antara minus sama plus ya, seperti itu. Kemudian pada tanggal 10 ada hutang usaha. Ya, jadi hutang usaha pada kas. Ya, jadi hutang usaha di sini berkurang, kas kita juga berkurang. Ya, karena kas berkurang, maka tulis negatif agar nanti pada tanggal 30 juga nilai positif ini akan terkurangi. Ya. Nah, tanggal 10 ada hutang usaha pada kas, jadi hutang usahanya juga berkurang, jadi negatif. Nah, tanggal 15 ini perlengkapan bertambah, ya. Nah, perlengkapan bertambah, ya. Nah, perlengkapan ya, perlengkapan bertambah. Kemudian hutang usaha juga bertambah ya, jadi sama-sama plus ya gitu. Kemudian tanggal 18 kas dan pendapatan jasa. Ya, jadi kasnya bertambah, pendapatan jasa yaitu modal adalah bertambah juga ya, jadi sebesar 7.200. Tanggal 23 kas kita bertambah 7.500, tapi piutang usaha kita berkurang ya, jadi ini perubahan dari piutang usaha menjadi kas ya. Nah, ini sama-sama menyeimbangkan ya gitu ya. Jadi masing-masing transaksi di sini akan mengandung unsur sama-sama menyeimbangkan ya. Jika berada dalam satu area, misalnya sama-sama hartanya, maka yang salah satu plus, salah satu minus. Nah, tetapi jika berada pada area yang berbeda, misalnya harta dan hutang ya, maka dua-dua bisa plus atau dua-dua bisa minus. Nah, dengan cara yang demikian ya, maka nantinya bisa tercapai keseimbangan laporan keuangan ya, atau laporan neraca ya gitu. Kemudian tanggal 26 adalah pembayaran berbagai macam biaya, maka kas kita berkurang, modal kita juga berkurang ya, jadi sama-sama minus ya, sama-sama minus ya. Jadi aturan di sini yang seperti saya katakan, kalau berada pada area yang sama, harta atau hutang dan modal sama-sama, maka ada yang plus, ada yang minus. Tapi kalau berada pada tempat yang berbeda, berseberangan, harta dan hutang misalnya, atau harta dan modal, maka dua-dua bisa berarti minus-minus atau plus-plus ya gitu. Kemudian tanggal 30 adalah biaya perlengkapan pada perlengkapan. Jadi perlengkapan berkurang, kemudian karena biaya, maka ini juga harus minus ya, berkurang ya gitu. Oke ya, jadi ini sudah selesai kita masukkan ya. Nah, udah selesai kita masukkan. Nah, kemudian kita akan tentukan berapa nilai neracanya ya, neraca tanggal 30-nya. Nah, ini kita sum ya. Kita sum ya, seperti gini ya, kita sum dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya, kita sum ya. Jadi ada yang plus, ada yang minus, kita sum sehingga ketemu hasilnya berapa. Nah, ini ketemu hasilnya adalah segini ya. Nah, kemudian ini juga kita ketemu adalah hasilnya segini ya. Yang ini juga sama, kita tinggal copas saja, ketemu hasilnya segini. Ini juga sama, kita jumlah dengan metode yang sama. Nah, ini juga sama, kita kalau total, hati-hati, total nggak kita jumlah di samping, tapi kita jumlah vertikal. Ya, jadi untuk total kita jumlah atas ke bawah jumlahnya berapa. Ya, seperti itu.
ya. Nah, kemudian untuk yang hutang usaha kita jumlah juga, hasilnya ketemu berapa. Kemudian yang modal kita juga langsung jumlah kiri ke kanannya. Nah, tapi total kita jumlahkan dari atas ke bawah, ya, seperti ini, ya. Nah, jadi kita cross check juga, ternyata total total harta sama dengan total hutang modal. Ya, ini sama ternyata, ya. Nah, tetapi jika rekan-rekan sekalian ketika mencoba soal ini ada perbedaan atau apa, tidak apa-apa, itu adalah proses pembelajaran, harus banyak salah, ya. Jadi siapa saja, bahkan saya pun sampai saat ini juga bisa salah, ya. Nah, tapi ini adalah suatu proses pembelajaran, metode atau cara kerja dari akuntansi yang sebenarnya sih mengasihkan, ya, dengan menggunakan Excel, ya, gitu. Nah, setelah ketemu, maka kita bisa analisis di sini bahwasannya tanggal 1 ini kasnya 18.000 sekian, tanggal 30 berubah jadi 22.000 sekian, ya. Nah, ini ada kenaikan, ya. Nah, kemudian piutang usaha, ya, ini juga ada kenaikan 9.500 jadi 14.900 dalam tempo 30 hari. Perlengkapan kenaikan juga. Sedangkan nilai tanah ini tetap, ya, karena nilai tanah aset perolehan itu akan tetap terus, ya, apalagi tanah tidak mengalami penyusutan, ya. Nah, sehingga total harta meningkat. Nah, kemudian total hutang usaha menurun, modalnya meningkat, ya. Nah, ya, jadi di sini saya sudah demonstrasikan, ya, bagaimana menghitung, ya, atau menentukan jumlah, bahkan melaporkan neraca pada tanggal 1 Juni 2011 sebagai awal periode dan neraca tanggal 30 Juni 2011 sebagai neraca pada akhir periode, ya, seperti itu. Nah, kemudian pada bagian kedua adalah seperti tadi yang diminta oleh Pak Haryono adalah bagaimana kita menentukan laba rugi, ya, laba rugi perubahan modal, ya, dan sekaligus neraca. Nah, di sini ada cara yang berbeda, ya. Nah, ini silakan rekan-rekan sekalian, ya, silakan rekan-rekan sekalian bereksperimen, ya, melakukan banyak kesalahan, mencoba dengan memecahkan soal-soal ini dengan bantuan Excel, ya. Nah, oke, ya, saya akan sharingkan bagaimana versi saya memecahkan permintaan dari Pak Haryono ini, ya. Nah, setelah kita menentukan atau tahu berapa neraca pada awal periodenya, ini sini ya T. Ini sama persis ya dengan slide yang sebelumnya atau dengan template, worksheet yang sebelumnya sama, nilainya bisa dilihat sama. Ya. Nah, kemudian jurnal umumnya juga sama, jumlahnya sama persis. Nah, kemudian yang di sheet sebelumnya kan udah ketemu neraca akhir periodenya. Nah, tetapi saya tetap diminta untuk bikin laporan laba ruginya, ya, gitu. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kita akan mempreteli dari masing-masing jurnal umum di sini akun-akun yang berhubungan sama pendapatan dan biaya, ya. Jadi contohnya di sini adalah akun. Nah, saya akan pertama kita siapkan dulu template-nya. Ya, jadi template laporan laba ruginya, perubahan modal dan neracanya, ya, kurang lebih seperti apa yang tampil di layar itu, ya, seperti gitu, ya. Jadi laporan laba rugi ada ini bentuk yang versi cepat aja, ya, cepat bikinnya, ya, cepat, pengen cepat selesai. Kemudian persentase di situ ada analisis laporan keuangan, tapi tidak diminta oleh pembuat soal, ya, gitu. Kemudian perubahan modal dan neraca akhir periode. Nah, untuk laporan laba rugi itu ada pada bulan Juni 2011. Nah, di sini kita masukin satu persatu akun-akun yang berkaitan dengan laba dan rugi, yaitu pendapatan dan biaya. Jadi akun-akun pendapatan sama biaya yang ada pada transaksi selama bulan Juni 2011 itu kita preteli, kita masukkan, kita klasifikasikan pada
laporan laba rugi ini. Nah, karena transaksinya juga nggak terlalu banyak, maka dengan lebih cepat kita bisa daftar ya biaya-biaya apa yang ada pada transaksi bulan Juni ya. Nah, kita masukkan di sini. Nah, ini ya. Dan kemudian nantinya kita tahu apakah sebenarnya ada profit atau loss. Ya sebenarnya sih sudah bisa ketebak ya bahwa ini adalah profit ya, karena tadi kan kita lihat itu modalnya bertambah ya kan di sheet yang sebelumnya ya gitu. Nah, kemudian untuk pendapatan ini karena satu kolom saya bikin aja pendapatan itu angkanya plus, sedangkan biaya ini saya ambil dari angka-angka di sebelah kirinya yaitu adalah minus. Jadi angka-angka di sini itu bukan angka-angka tulis ya, tapi angka-angka copas atau mengacu pada jurnal umum ya di sebelah kirinya ya. Jadi ingat ya, jadi di sini ini angka-angka teman-teman jangan tulis ya secara manual, tetapi ambil aja dari apa? Dari jurnal umumnya. Nah, itu yang lebih profesional bikinnya. Jadi nggak asal tampil cuma segitu, tapi ini semua berasal dari rumus atau dari istilahnya itu referensi ya seperti itu. Sehingga ketemu profit 11.580 ya. Untuk yang analisis persentase saya keep dulu ya, nggak saya tampilkan supaya nggak terlalu lama ya videonya. Nah, kemudian perubahan modal ini adalah modal awal. Nah, ini modal awal ya. Kemudian ditambah rugi atau loss dikurangi prive ya. Prive adalah pengambilan oleh pemilik dengan asumsi ini adalah perusahaan perseorangan ya, sehingga ketemu modal akhirnya. Nah, modal awal ini kita ambil di neraca tanggal 1 Juni. Ya, ini. Nah, ini saya ambil di sini ya, ini ya 51.660. Ya, kemudian ada profit. Nah, kondisi profit saya ambil di sini ya, atas tadi. Ini profit plus ya. Prive-nya 0, nggak ada prive. Nah, sehingga modal akhirnya tentu saja bertambah ya 63.240. Ya, jadi ibaratnya ini adalah laba yang ditahan ya gitu. Ya. Semuanya laba ditahan. Nah, oke, ketemu ya. Jadi seperti begini ya. Nah, kemudian neraca bisa langsung kita bikin, langsung kita ambil tadi kan. Ya, akun-akunnya bisa kita tulis ya. Nah, akun-akunnya kita tulis, akun-akun di sini kalau ini masih bisa ditulis secara manual. Boleh ya. Nah, kemudian angka-angka di sini ini ambil ya, kas di sini saya lakukan perhitungan secara manual tadi ya. Nah, ini ya, jadi saya tentukan secara manual ya, plus dan kurang. Nah, ya, jadi sedikit banyak ini berbeda dari sheet yang sebelumnya, yang sebelumnya tadi. Ya, jadi ini merupakan manual dan ini meskipun tampilan di sini kelihatan lebih simple dan bagus, tapi proses yang kita lewati ini tidak sesederhana yang sheet sebelumnya itu. Sheet sebelumnya itu prosesnya lebih sederhana, ya, simple. Tapi ini penampilan lebih enak dilihat, ya. Gitu. Nah di sini. Dan untuk yang versi yang kayak begini, ini dalam pembuatan neraca akhir periode, ini lebih riskan untuk salah, ya. Nah lebih riskan untuk salah, ya, gitu. Nah ini saya jumlah, akhirnya ketemu sekian. Ya, kemudian hutang usaha ya, modal dan ini adalah total ya, seperti ini. Nah, modal ini jangan pakai plus minusnya ini ya, tapi modal ini ngambil dari sini ya, dari betul-betul modal akhir dari laporan perubahan modal ya, ambilnya dari situ. Pak, meskipun nanti hasil akhirnya sama ya, hasilnya sama tapi prosesnya kurang tepat ya. Nah, lebih baik kita pakai proses yang tepat aja ya. Jadi ini angka-angka di Excel ini jangan asal pokoknya angkanya sama atau disama-samain ya. Ya khususnya dalam hal ini ya, Nah, jadi kita pakai caranya seperti begini. Oke ya. Jadi dengan seperti begini maka kita berhasil memenuhi syarat yang diminta oleh pembuat soal ya. Jadi pembuat soal atau istilahnya mungkin atasan kita minta
laporan neraca tanggal 1 sama tanggal 30, kemudian laporan laba rugi, perubahan modal, ya. Nah, ada yang bertanya, kok sebenarnya di bentuk kasus yang sederhana kok sudah sampai pada laporan keuangan, padahal laporan keuangan kan prosesnya itu mestinya panjang. Ya, tergantung soalnya. Kalau soalnya simple dan data-datanya juga simple, maka kita lebih cepat bikin laporan keuangan. Ya, ini dengan asumsi tidak pakai buku besar, jurnal penyesuaian, ya. Jadi ini penyederhanaan masalah aja. Ya, jadi bisa-bisa aja, ya, karena ini memang ada penyederhanaan masalah. Oke ya. Jadi tujuan saya membuat sharing video ini adalah tetap teman-teman sekalian dan rekan-rekan mahasiswa tetap bereksperimen dengan komputer akuntansi Excel, ya, berdasarkan soal dari berbagai macam sumber, ya. Nah, silakan eksperimen, coba. Nah, namun semoga teknik atau proses pendekatan yang saya tampilkan di sini bisa berguna untuk penyelesaian soal-soal akuntansi teman-teman sekalian. Jadi tujuannya bukan pada hasil akhirnya saja yang sama, ya, yang kita puas adalah hasil akhirnya sama, tapi tujuannya adalah bagaimana kita bisa berpikir secara kreatif, ya. Jadi proses berpikir menuju pada penyelesaian masalah, menuju pada titik itu yang lebih diutamakan di situ, ya. Itu yang mengasah kreativitas kita dan juga kemampuan kita dalam bidang ini, ya. Oke ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan salam sejahtera, ya.